Oke, baiklah teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Q.Excel. Baiklah teman-teman semuanya, bagaimana cara membuat drop down bertingkat dengan menggunakan validasi data di Excel dengan fungsi indirect. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jika saya klik di sini kelas 10, maka di sini akan muncul daftar kelas dari kelas 10, kemudian nama siswa dari kelas 10 yang sudah saya pilih di atas, yaitu kelas 10 IPS 1, dan kemudian akan muncul nilai dari nama siswanya. Simak tutorialnya berikut ini, tapi jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu. Oke, baiklah langsung aja teman-teman. Di sini saya sudah memiliki lembar perolehan nama siswa yang nanti akan kita isi untuk kelas prodi dan nama siswa ini dengan menggunakan drop down list bertingkat. Kelas ini sebagai tingkat 1, prodi sebagai tingkat 2, nama siswa sebagai tingkat yang ketiga, dan nilai ini akan kita ambilkan dengan menggunakan rumus VLOOKUP dari daftar nilai siswa ini teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman untuk mengisi drop down list bertingkat ini. Di sini saya sudah memiliki tabel bertingkatnya teman-teman ya. Di mana di sini kategori kelas akan kita jadikan sebagai tingkat 1, dan di sini kategori kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang warna kuning ini akan kita jadikan sebagai tingkat 2. Dan di sini yang warna biru kategorinya ada kelas 10 strip IPS titik 1, dan selanjutnya teman-teman ya akan kita jadikan sebagai tingkat yang ketiga. Oke, langsung aja teman-teman, yang perlu kalian ketahui bahwasanya list yang terdapat di tingkat 1 ini akan kita jadikan sebagai sumber untuk membuat name manager pada tingkat yang kedua ini teman-teman ya. Dan selanjutnya list yang terdapat di tingkat yang kedua ini akan kita jadikan sebagai sumber name manager pada tingkat yang ketiga. Untuk itu selanjutnya akan kita buat terlebih dahulu name manajernya dengan menggunakan fungsi create from selection. Caranya silakan kalian blok tiap kategorinya. Di sini kategori kelas ya. Kemudian kita pilih di sini create from selection. Nah, di sini top row-nya otomatis tercentang teman-teman ya, dan baris yang pertama yang kita select ini akan menjadi name manager yaitu kelas. Oke, kemudian kita di sini buat name manajernya, kemudian create from selection, dan top row baris pertama akan menjadi nama ranknya ya atau name manajernya di sini. Oke, kita buat semuanya teman-teman ya, tiap kategori. Oke, baiklah teman-teman semuanya, di sini saya sudah selesai untuk membuat name manajernya. Akan kita lihat terlebih dahulu pada menu name manager di sini. Nah, di sini adalah daftar name manager yang sudah kita buat tadi. Dan perlu kalian perhatikan bahwasanya nama dari name manager ini harus sama dengan data list yang dijadikan sebagai sumber teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Di sini kelas 10 adalah name manager dari sumber data list yang berada di tingkat 1, harus sama teman-teman ya. Kelas 10 di sini kelas 10, kelas 11 di sini kelas 11, kelas 12 di sini kelas 12, karena kalau tidak sama nantinya akan terjadi error ya, atau drop down-nya tidak akan berfungsi. Oke, langsung aja teman-teman akan kita buat menu drop down-nya pada tingkat yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini tingkat yang pertama adalah kelas teman-teman ya. Silahkan kalian pilih data dan validasi di sini, ubah di sini menjadi list. Setelah itu kalian tinggal ketikkan rumus sama dengan kelas name manager dari kategori kelas, kemudian kita okekan saja. Oke, di sini sudah muncul teman-teman ya. Selanjutnya akan kita buat di tingkat 2 yaitu prodi. Nah, di tingkat 2 ini sumbernya adalah list yang berada di tingkat 1. Untuk itu akan kita gunakan fungsi sama dengan indirect di validasi datanya. Oke, kita klik di sini validasi, kemudian list. Kita ketik di sini sama dengan indirect. Kemudian dalam kurung kita ambil di sini nilai daripada sumber di tingkat 1 teman-teman ya, atau di E6 di sini. Kemudian kita tinggal kurung tutup saja dan enter.
Oke, di sini tadi error teman-teman ya, karena di sini belum saya isi. Kalau kita isi nanti ini akan berjalan ya. Oke, di sini sudah muncul. Oke, kita rubah ke kelas 10 aja teman-teman ya, karena di sini saya kelas 11 tidak ada datanya untuk tingkat yang ketiga. Oke, seperti itu untuk membuat tingkat yang kedua. Selanjutnya akan kita isi pada tingkat yang ketiga ini, tapi akan kita lihat terlebih dahulu name manajernya ataukah sama dengan list yang berada di tingkat yang kedua. Oke, kita lihat di formula kemudian name manager. Di sini kelas 10 underscore 10 underscore IPS titik 1. Nah, sedangkan di sini sumbernya adalah kelas 10 spasi 10 strip IPS 1. Nah, baiklah teman-teman semuanya, ketika kita membuat name manager dengan menggunakan create from selection, secara otomatis spasi pada name manajernya akan dirubah menjadi underscore. Makanya di sini berubah menjadi underscore teman-teman ya. Karena di sini saya gunakan spasi dan di sini saya gunakan strip, maka ketika dibuat name manager berubah menjadi underscore seperti ini. Untuk itu teman-teman, fungsinya akan kita tambahkan fungsi substitute untuk merubah karakter spasi dan juga stripnya menjadi underscore. Oke, langsung saja teman-teman akan kita buat di sini terlebih dahulu teman-teman ya, biar kelihatan belum kita masukkan ke validasi datanya. Oke, akan kita buat di sini sama dengan substitute. Nah, setelah itu kita buat selnya yang akan kita rubah di sini, yang akan kita rubah teman-teman ya, E4 kemudian titik koma. Setelah itu yang akan kita rubah adalah spasi. Kita ketik di sini dalam tanda petik spasi, kemudian titik koma. Tanda petik lagi, kita rubah spasi menjadi underscore. Kita ketik di sini underscore, titik koma lagi, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini spasi sudah berubah menjadi underscore. Nah, selanjutnya akan kita rubah strip ini menjadi underscore teman-teman ya. Untuk itu akan kita tambahkan aja di sini substitute is. Nah, kemudian kita tambahkan di belakangnya di sini yaitu tanda petik strip, tanda petik lagi, titik koma, kita rubah menjadi underscore. Oke, kita kurung tutup, enter. Nah, di sini secara otomatis sudah berubah menjadi underscore dan sudah sesuai dengan name manajernya di sini. Oke, akan kita kopikan fungsi ini teman-teman ya untuk menambahkan pada fungsi indirectnya. Oke, kita kopikan sampai di sini. Kemudian kita copy. Oke, kita buat untuk tingkat yang ketiga. Kita masuk ke data, kemudian validasi. Kita ganti di sini menjadi list. Ya, oke, kita ketik di sini sama dengan indirect. Kemudian dalam kurung tinggal kita pastikan saja fungsinya di sini teman-teman ya, pasti. Oke, setelah itu nilai di E4 ini akan kita ganti menjadi E7 teman-teman ya. Di sini di tingkat 2 ini nilainya menjadi E7, kemudian kita tambahkan kurung tutup satu lagi dan oke. Oke, secara otomatis di sini sudah muncul teman-teman ya untuk tingkat yang ketiganya. Oke, selanjutnya untuk nilai akan kita gunakan rumus VLOOKUP aja teman-teman ya, biar cepat, sama dengan VLOOKUP. Look value-nya, kemudian titik koma. Kemudian di sini tabel array-nya. Dan koma kolom yang kedua koma 0, enter. Oke, di sini sudah muncul nilainya dan ketika kita rubah di sini umpamanya kita pilih kelas 10 IPS 1, nama siswanya umpamanya 10 IPS 1, nama siswanya kita acak aja teman-teman ya yang 0010 ya, maka nilainya akan berubah. Oke, demikian teman-teman bagaimana cara membuat menu drop down bertingkat dengan menggunakan fungsi indirect. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa kalian subscribe.